Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara dalam Kristus. Sungguh suatu sukacita kalau kita boleh menghampiri hadirat Tuhan pada sore hari ini untuk beribadah. Dan sebelum beribadah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu atas kami, dan kami mohon pimpinan Roh Kudus dalam beribadah. Kiranya kami dapat beribadah kepadamu, kiranya Engkau berkenan akan ibadah kami. Kami mohon pimpinan Roh Kudus supaya kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita memuji Tuhan. Kita boleh sadari bahwa di masa pandemi selama ini Tuhan senantiasa memeliharakan kita. Bapa kita itu sungguh baik, amat baik. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya
kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita menyadari bahwa kasih setia Tuhan senantiasa besar atas kita. Tetapi di sisi lain kita juga menyadari bahwa kasih kita kepada Tuhan seringkali naik turun. Kadang-kadang ada hal-hal yang menyebabkan kita mau menjauh dari Tuhan. Apa yang kita lakukan kadang-kadang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengharapkan agar pada kesempatan ini kita boleh melakukan sebuah pengakuan di hadapan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa, di hadapan-Mu yang Maha Tahu, kami membuka lembaran hidup kami. Di sepanjang minggu yang lalu, masih ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami juga belum mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kami belum memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Segala kelemahan dan dosa sesuai pengakuan kami masing-masing. Kami mohon ampun kepadamu dan kami menyambut anugerah-Mu. Kami percaya darah Kristus yang tercurah di atas bukit Golgota telah menjadi pendamaian dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dilayakkan kembali. Bahkan Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk hidup lebih dekat lagi kepadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Marilah kita membuka kehidupan kita di hadapan Tuhan supaya firman-Nya boleh sungguh mengubah kita. Kita nyatakan itu dengan pujian, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu
dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa Surgawi, fokuskanlah hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu, agar kami sungguh-sungguh dapat menghayatinya, kami dapat meresapinya, dan biarlah firman-Mu mengubah hidup kami untuk sungguh hidup berkenan kepadamu, agar kami sanggup mengampuni sesama kami, karena Engkau terlebih dahulu mengampuni kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mohon pimpinan Roh Kudus dalam perenungan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada kesempatan ini bertemakan mengampuni. Sanggupkah? Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Berbicara tentang pengampunan, mudah dikatakan, tapi sulit dilaksanakan. Mungkin sebagian dari kita ada yang mengatakan demikian. Tidak bisa Tuhan, nggak bisa. Orang itu terlalu menyakiti hati saya berulang-ulang, mana mungkin saya mengampuni dia. Atau mungkin yang lain berkata, saya sudah dibohongi, habis-habisan, saya ditipu. Masa saya harus mengampuni dia? Atau yang lain, mungkin seorang istri menyatakan, suami saya sungguh sudah menyakiti saya. Saya sungguh tidak percaya lagi. Bagaimana mungkin saya mau mengampuni dia? Atau sebaliknya seorang suami yang sungguh tidak dapat mengampuni istri karena istrinya mungkin melakukan sesuatu yang tidak dapat diampuni karena dia telah melakukan perselingkuhan atau hal-hal lainnya. Kenyataan itu terjadi dalam kehidupan kita, bukan hanya orang umum saja, tapi orang Kristen pun bisa terjadi mengalami hal-hal semacam itu. Sungguh berat memang, tetapi kita harus menyadari, kalau kita tidak mengampuni, ada beberapa hal yang harus kita lihat seandainya kita tidak mengampuni. Yang pertama, kita tidak bisa berdoa secara khusyuk. Kita harus menghayati doa Bapa kami. Dikatakan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Bagaimana mungkin kita berdoa kepada Tuhan
hanya tutur kata saja, bicara mengampuni, tetapi kita tidak melaksanakannya, berarti doa kita tidak khusyuk. Doa kita tidak sungguh-sungguh, hanya di mulut saja. Dan yang kedua, kita tidak dapat mengasihi Allah kalau kita tidak mengampuni. Kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21 dikatakan demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21 jelas menolong kita untuk lebih paham tentang pengampunan. Kalau kita tidak mengampuni orang lain, berarti kita membenci orang lain atau saudara kita atau siapapun itu. Tetapi Tuhan mengatakan kalau kita masih membenci, kita tidak mengampuni orang yang jelas-jelas kelihatan di depan mata, tetapi bilang dia mengasihi Allah yang tidak kelihatan, mana mungkin itu terjadi? Berarti dia adalah seorang pendusta. Firman Tuhan sungguh tegas menegaskan hal ini. Kita harus belajar untuk sungguh-sungguh mengampuni. Kita juga dapat memahami firman Tuhan tentang pengampunan kalau kita tidak mendapat pengampunan dari Allah, kalau kita sendiri belum mengampuni. Kita bisa baca itu dalam Matius 6 ayat yang ke-12, kemudian 14 dan 15. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ayat 12 terambil dari doa Bapa kami, tadi sudah kita singgung. Dan 14-15 sebuah penjelasan yang tegas, bahwa kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang, Bapa Surgawi tidak akan mengampuni kita. Jadi kita tidak akan mendapatkan pengampunan. Sedangkan kita sangat membutuhkan pengampunan dari Allah. Kalau tidak, hidup kita tidak akan berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Maka inilah kita harus menyadarkan diri kita masing-masing. Kalau kita tidak mau mengampuni, maka kita juga tidak mendapat pengampunan dari Tuhan. Hal-hal ini patut kita hayati dan kita sungguh-sungguh harus menyadari sepenuhnya. Mengampuni itu sebuah syarat mutlak untuk menjadi pengikut Kristus. Pada kesempatan ini kita akan mengingat sebuah kisah tentang Yusuf. Sebagaimana kita ketahui, Yusuf, anak Yakub, dibenci oleh saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya sempat ingin membunuh dia, tetapi tidak dibunuh, akhirnya dimasukkan ke dalam sumur. Dan setelah dimasukkan ke dalam sumur, mereka berubah pikiran lagi untuk menjual kepada saudagar yang lewat untuk menjadi budak. Yusuf mengalami penderitaan yang sangat berat, dipicu dari dimulainya dia masuk dalam sumur, kemudian dijual menjadi budak. Setelah dia menjadi budak, betapa penderitaan yang terus-menerus dia alami selama 13 tahun. Ketika umur 17 dia dijual. Dia mengalami penderitaan sebagai budak. Dia bahkan sudah kerja di tempat Potifar, dan dia digoda oleh istri Potifar. Dia difitnah. Dia di situ mengalami penderitaan lagi. Kemudian dia masuk penjara, dan Yusuf akhirnya juga di penjara cukup lama. Dia mengartikan mimpi juru minuman raja. Ketika dia sudah mengartikan mimpi, Yusuf menyatakan bahwa
Ingatlah aku kalau engkau sudah eh, mendapatkan kesempatan untuk hidup bebas lagi, tetapi kenyataan dilupakan. Jadi Yusuf sungguh-sungguh mengalami penderitaan cukup lama, cukup berat, 13 tahun lamanya. Kalau kita menyadari, Yusuf dalam firman Tuhan dikatakan masuk dalam liang tutupan, sebuah penjara yang sempit, yang tidak nyaman, yang mungkin kita nggak, kalau kita bayangkan kita nggak bisa tidur, nggak bisa melakukan aktivitas dengan gerakan-gerakan tertentu karena sangat sempit, tidak nyaman, dan cukup lama sampai suatu saat akhirnya dia bisa mengartikan mimpi Firaun dan dia mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Setelah menjadi raja muda, Yusuf kemudian mengatur negeri Mesir supaya dalam 7 masa kelimpahan dia dapat menyimpan lumbung dipenuhi, menyimpan semua bahan makanan. Ketika 7 tahun kelaparan, saudara-saudaranya datang untuk membeli makanan. Dan apa reaksi Yusuf ketika bertemu dengan saudara-saudaranya? Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Bagaimana mungkin secara kita manusia, kalau kita sudah melakukan suatu hal yang baik tapi dikhianati dengan dijual sebagai budak, kemudian menderita 13 tahun. Tetapi reaksi Yusuf sungguh mengejutkan. Karena Yusuf melihat rentang waktu yang panjang itu, 13 tahun di penjara, kemudian lebih dari 7 tahun lagi dia mengelola. Ketika masa kelaparan saudara-saudara datang, dia melihat bahwa rencana Tuhan sungguh indah dalam hidupnya, karena dia harus memeliharakan bangsa yang besar Mesir, bahkan juga bangsa-bangsa lain termasuk saudara-saudaranya kaum Israel yang kelaparan sehingga mereka boleh mendapatkan bahan makanan. Pengampunan itu begitu tulus. Bahkan ketika Yakub mati, saudara-saudaranya masih khawatir lagi kalau Yusuf mau melakukan balas dendam, sampai mereka datang mengutus utusan untuk minta ampun. Akhirnya mereka juga datang, tapi Yusuf menyatakan bahwa dia telah mengampuni saudara-saudaranya. Dia tulus mengampuni. Sekali dan seterusnya dia mengampuni, dia tidak akan mengungkit-ungkit lagi kesalahan saudara-saudaranya. Kita belajar mengampuni dari tokoh dalam Alkitab Yusuf. Meskipun kalau secara manusia penderitaan 13 tahun itu rasanya sebuah hal yang sulit untuk dilupakan. Tetapi kita tidak harus melupakan penderitaan, tetapi kita harus menyadari bahwa kalau Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengampuni kita, bagaimana mungkin kita tidak mengampuni orang lain? Kita harus menyadari juga bahwa jati diri kita, semenjak kita percaya, kita boleh disebut sebagai anak-anak Allah. Kalau kita menjadi anak, berarti kita adalah ahli waris. Apa yang kita warisi? Karakter ilahi. Kalau Tuhan Maha Pengampun, maka kita pun sebagai ahli warisnya, anak-anaknya, mempunyai sifat pengampun juga. Itulah yang harus kita sadari. Sepenuhnya kita boleh diingatkan pada kesempatan ini bahwa belajar mengampuni itu harus kita lakukan. Jadi kalau pertanyaannya mengampuni sanggupkah? Ya kita harus sanggup. Kalau bukan, kita berarti bukan anak-anak Allah. Kita belum menjadi pengikut Kristus. Bahkan kalau kita belajar dari teladan sempurna, yaitu juru selamat kita, Tuhan kita, Yesus Kristus, ketika dia disalib, dia menderita, dia mendapatkan cambukan, dapat ejekan, diludahi, disiksa, dipasang mahkota duri. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan di atas kayu salib? Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebuah teladan sempurna yang patut kita ikuti. Marilah kita hidup sebagai anak-anak Allah, mewarisi sifat-sifat ilahi, antara lain mengampuni. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi,
Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan, dan biarlah Roh Kudus memampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami boleh disadarkan bahwa Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kami. Segala dosa yang kami lakukan sudah Tuhan ampuni. Maka kami yang percaya kepadamu, kepada karya Kristus, telah menjadi orang-orang Kristen, menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak Bapa Surgawi. Biarlah kami mewarisi sifat ilahi itu, Tuhan. Engkau yang Maha Pengampun, biarlah kami hidup sebagai orang yang mampu mengampuni sesama. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami saat ini juga memanjatkan doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Enita Sofia yang sedang sakit, dan juga Ibu Oli Suhendro. Tuhan kiranya menjamah, menyembuhkan, pulihkan mereka ya Bapa dengan kuasa-Mu, dan biarlah mereka senantiasa berpengharapan kepadamu. Kami berdoa untuk para lansia di Jemaat Pauk Tomang yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi Engkau Maha mengetahui. Tuhan, peliharakan hidup mereka di masa tua mereka. Biarlah mereka boleh mengingat apa yang mereka dapat lakukan adalah untuk senantiasa tekun beribadah, supaya mereka pun boleh menyadari kasih Tuhan hari lepas hari, dan mereka boleh berkarya melalui doa-doa syafaat mereka kepada orang-orang lain. Biar jemaat lansia ini boleh sungguh-sungguh Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan kasih-Mu, sukacita dan damai sejahtera-Mu. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kira memberkati Presiden Jokowi beserta seluruh jajaran menteri, semua aparat pejabat sampai ke daerah. Tuhan kira memberkati, berikan mereka hikmat dalam mengelola negara ini dengan baik. Pulihkanlah kiranya perekonomian Indonesia Tuhan, dan pulihkanlah kami dari masa pandemi ini. Biarlah kami boleh kembali mengalami masa-masa indah ketika kami dapat beribadah dengan leluasa. Semua orang dapat hadir di gereja, dapat menjalankan pekerjaan seperti biasa, melakukan aktivitas seperti biasa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan menyerahkan akan Jemaat Pauk Tomang ke dalam tangan-Mu. Kiranya dengan pertolongan Tuhan kami semua boleh tetap setia, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu untuk mengampuni sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini, dan marilah kita menutupnya dengan pujian mengampuni. Biarlah kita mengambil sikap hati untuk hidup sesuai dengan lirik lagu ini sebagai sebuah sikap kita kepada Tuhan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni
yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan kami dapat memuji memuliakan Engkau dan merenungkan sebagian daripada sabda firman-Mu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menggugah kami untuk mengampuni sesama kami sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kami, dan agar kami mengampuni saudara kami bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, tapi kami boleh mengampuni untuk seterusnya. Tuhan, kiranya dengan pertolongan Roh Kudus kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Dan Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, dan biarlah dengan ini kami menyatakan rasa syukur kami kepadamu. Kami menyatakan ibadah kami ini untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya Roh Kudus menuntun kami hari lepas hari untuk hidup seturut dalam firman-Mu. Kami percaya kasih karunia-Mu menyertai kami, penyertaan Roh Kudus menyertai kami, sehingga kami boleh hidup berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.